Bang Ibal, sekarang saya harus beralih ya ke narasumber Bang Rey karena waktu kita terbatas. Terakhir saya ingin ke Bang Rey. Bang Rey, saya ingin minta analisa Anda soal soliditas koalisi pendukung Pak Prabowo saat ini ketika sekarang semua parpol punya tiket untuk mengajukan capres-cawapres mereka. Ada ambisi sebagai parpol untuk mengajukan capres-cawapres, tapi di sisi lain mereka juga sekarang adalah pendukung pembantunya Presiden Prabowo. Bagaimana Anda melihat potensi konflik politik ke depan, imbas dari putusan MK ini? Kalau 1 tahun ke depan sampai 2025 aman-aman aja sih. Tapi 2026 sampai ke 2009 mungkin akan terjadi semacam ketegangan-ketegangan politik ya antara katakanlah teman koalisi di dalam koalisinya Pak Prabowo ini gitu. Dan jangan lupa bahwa ada peran dari wakil presiden juga yang memungkinkan beliau untuk mencuat sendiri ya sebagai calon atau figur yang akan didorong maju di dalam Pilpres 2029 yang akan datang gitu. Tapi untuk tahun ini saya kira tetap aman karena lagi pula undang-undang belum dibahas. Nah, cuman tentu mereka harus lihat ini. Kalau kemudian mereka menyanyikan waktu ya dalam 1 tahun ini, ya mereka bisa disalib oleh figur-figur lain karena sekarang ya seperti pasar bebas memang gitu. Yang populer, yang sering terjun ke masyarakat, yang bergaul dengan masyarakat, mengadvokasi kebijakan masyarakat macam-macam, itu punya potensi untuk dilirik oleh pemilih pada Pilpres 2029 yang akan datang. Baik. Artinya ketua-ketua partai yang sekarang banyak berkumpul di area kekuasaannya Pak Prabowo bisa-bisa ketinggalan kereta sebenarnya gitu. Nah sebab ya sekarang seperti kita ketahui tadi tampak partai-partai mereka pun sekarang orang udah bisa mencalonkan diri sebagai calon presiden. Baik. Jadi nggak ada lagi ketergantungan tuh, nggak ada lagi tuh drama seperti yang kita lihat 2024 yang lalu. Sudah gandengan 1 tahun berpisah lagi gitu ya, selang-seling ke sana, jargonnya begane-begono gitu, nggak bisa lagi gitu. Sekarang yang objektif aja, yang bagus, yang dekat dengan masyarakat macam-macam punya potensi akan dilihat oleh orang, nggak dilihat orang itu jabatannya apa, apakah ketua partai dan sebagainya gitu. Iya, pastinya Pilpres 2029 akan semakin seru ya dengan adanya putusan MK ini. Tadi kan ada ini ya, ada soal bagaimana membuat supaya capres ini nggak terlalu membludak. Untuk 2029 saya biarkan aja dulu. Itu kan seperti biasa lah, pasti akan membludak. Tapi kan lama-lama seperti kita ketahui akan mengkerucut sendiri seperti yang kita alami sekarang. Itu yang pertama. Kalaupun mau diatur, menurut saya setidaknya aturan itu berkaitan dengan 2 hal. Pertama, yang masih berhubungan dengan dinasti politik tidak diizinkan untuk terlibat di dalam pencapresan. Yang mereka pernah dihukum karena tindak pidana korupsi tidak diperbolehkan terlibat di dalam pelaksanaan Pilpres itu. Itu artinya menyempitkan ya orang untuk terlibat di dalam politik karena dua entitas yang saya sebutkan ini punya potensi untuk menggunakan Pilpres sebagai ajang mereka untuk menggapai kembali kekuasaan gitu. Baik, terima kasih Bang Rey Rangkuti. Sebelumnya ada Bang Said Iqbal, Pak Hendar Sam, dan juga Mbak Bibip. Terima kasih sudah bergabung dalam diskusi di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.